Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami fokus di materi literasi dan numerasi. Dan ini merupakan materi PPG yang paling sering keluar di PPG tahun ini. Dan video kali ini merupakan video part 5, part 1, 2, 3, dan 4. Dapat teman-teman lihat di video sebelum ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut di pembahasan soalnya, teman-teman saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam rangka gelombang kedua dan ketiga simulasi pretest atau seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun ini Bapak Ibu, kami masih membuka kelas premium dan simulasi pretest PPG dalam jabatan 2023. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor ini teman-teman, atau teman-teman bisa langsung DM di Instagram @sulnana. Dan insya Allah semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Perhatikan infografik berikut. Jadi ini ada infografik tentang bahasa daerah yang alami kemunduran. Soalnya seperti ini teman-teman. Simpulan yang sesuai dengan infografik tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Nah, tips dari saya teman-teman, ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman fokus dulu ke judul infografiknya. Judulnya adalah tentang bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Setelah itu teman-teman, yang kedua adalah teman-teman langsung ke soalnya. Simpulan yang sesuai dengan infografik tersebut. Setelah itu teman-teman, ini kata kuncinya simpulan yang ingin dicari. Mari kita lihat sekilas infografik ini. Ada dua bahasa daerah di Indonesia yang mengalami kemunduran, yakni bahasa Tobati dan bahasa Hitu. Serta 17 bahasa daerah yang kondisinya stabil tetapi terancam punah. 5 di Sulawesi, 3 di Maluku, 1 di Sumatera, 1 di NTT, dan 7 di Papua. Nah, tingkat keadaan bahasa daerah tersebut dinyatakan terancam berdasarkan nilai daya hidup bahasa dari UNESCO. Nah, secara umum, untuk infografik ini menjelaskan tentang bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Mari kita lihat opsi A. A, semua bahasa daerah mengalami kemunduran. Ini salah teman-teman, ini ada kata semua, ini salah karena hanya beberapa, hanya 17 saja. B, terdapat beberapa bahasa daerah di Indonesia yang perkembangannya mengalami kemunduran. Nah, kemungkinan B adalah opsi yang benar. C, penggunaan bahasa asing. Nah, ini juga salah teman-teman, ada kata bahasa asing. Di infografik ini sama sekali tidak ada bahasa asing yang dijelaskan. C, D, bahasa daerah perlu diajarkan kepada generasi muda di sekolah-sekolah. Ini juga salah teman-teman, ini tidak ada tentang seperti itu di gerak infografik ini. E, hampir setiap pulau di Indonesia memiliki bahasa daerah yang keberadaannya perlu dipertahankan. Ini ada kata hampir setiap pulau teman-teman, ini juga salah. Nah, untuk soal ini teman-teman, yang paling benar adalah bagian B. Terdapat beberapa bahasa daerah di Indonesia yang perkembangannya mengalami kemunduran. Maka opsi B adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal seperti ini. Next kita ke soal nomor 2. Masih infografik teman-teman. Nah, ini ada infografik teman-teman. Dari teman-teman teman-teman tidak usah baca dulu ini, fokus ke soalnya saja. Soalnya adalah berat badan Rizky dalam pecahan biasa adalah, ini teman-teman, cari kata berat badan dan Randy Rizky. Ini teman-teman ada berat badan dan ini ada Randy Rizky. Beratnya Randy Rizky adalah 7,80. Berarti 7,80 ini akan kita ubah ke dalam pecahan biasa. Berarti soal ini merupakan soal numerasi, memahami matematika dasar.
Nah, 7,80 teman-teman ini jika kita ubah ke dalam pecahan biasa teman-teman, maka menjadi 78/10. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, 78/10 ini tidak ada di opsi ini. Maka dari itu, 78/10 ini kita sederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 2. 78 dibagi 2 hasilnya 39. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka jawaban yang benar adalah 39/5. 39/5 ini ada di opsi bagian D. Maka bagian D adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 2. Oke, teman-teman tidak perlu baca ini. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu yang teman-teman punya. Ketika teman-teman fokus untuk membaca soalnya, membaca bacaannya, maka teman-teman nantinya akan kehabisan waktu. Sehingga soal yang lainnya akan terabaikan. Next, teman-teman, kita ke soal nomor 3. Oke, jadi teman-teman ini ada bacaan tentang Blacky si anjing setia. Ini ada teman-teman tidak usah baca ini dulu, kita langsung ke soalnya. Berikut ini merupakan informasi tepat yang dapat kita temukan pada teks di atas kecuali A. Maulana merupakan seorang penyayang binatang. Ini teman-teman, mari kita cek teman-teman. Maulana adalah seorang penyayang binatang, maka ini benar. B. Maulana merupakan seekor kucing kampung bernama Blacky. Ini ada kata kucing kampung dan Blacky. Ia memelihara seekor anjing kampung berwarna hitam yang ia bernama Blacky. Blacky benar, namun sini teman-teman anjing kampung, sedangkan di sini kucing kampung, berarti ini salah. Nah, ini untuk sementara bagian B adalah jawaban yang benar, ada kata kecuali. C. Maulana menemukan Blacky dengan kondisi tubuh kurus kering. Ini ada di baris kelima teman-teman. Kondisi anjing itu sangatlah memprihatinkan dengan tubuh kurus kering. Maka ini benar. D. Blacky selalu duduk di teras rumah menyambut Maulana pulang dari sekolah. Ini ada di baris terakhir. Blacky selalu duduk di teras rumah menyambut kedatangan Maulana. Dan ini juga benar. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Kecualinya ada di bagian B. Nah, tips dari saya teman-teman, ketika menemukan bacaan seperti ini teman-teman tidak usah membaca semuanya. Teman-teman fokus saja langsung ke soalnya dan membaca scanning, belajar membaca scanning atau membaca memindai. Jadi teman-teman membaca cepat sekali dan mata teman-teman tertuju pada kata kunci yang ingin teman-teman lihat, ingin teman-teman dapatkan. Maka soal ini yang benar adalah bagian B. Jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang benar. Next kita ke soal nomor 4. Perhatikan infografik berikut. Nah teman-teman, tips dari saya, lihat judulnya dulu. Judulnya adalah Wisata Budaya bagi Tamu Asian Games 2018. Setelah itu teman-teman, lihat ke soalnya. Pernyataan yang menjelaskan maksud infografik tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman, fokus ke ini dulu, lihat judulnya. Setelah itu, teman-teman lihat ke soalnya. Yang ingin dicari di sini adalah pernyataan yang menjelaskan dari infografik ini. Wisata budaya bagi tamu Asian Games 2018 dilaksanakan pada 25-26 Agustus. 25 Agustus itu menonton wayang orang di Kota Tua. 20 Agustus itu adalah wisata budaya Betawi dan seterusnya, dan diadakan oleh Dinas Pariwisata Jakarta. Dan tamu Asian Games ini terdiri dari atlet dan sebagainya. Ini adalah strategi memperkenalkan seni dan budaya Betawi kepada tamu Asian Games. Nah, oke, berarti tujuan dari wisata budaya ini adalah untuk memperkenalkan seni dan budaya Betawi. A, B, A teman-teman. Kita lihat Asian Games berlangsung meriah. Oke, saya rasa teman-teman ini tidak jelaskan infografik ini, berarti ini salah. B, perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu dilaksanakan cukup lama, dan ini juga salah teman-teman karena cuma 2 hari doang, 25 dan 26 Agustus. Ini tidak lama.
C. Ajian Asam Games juga dimanfaatkan untuk mengenalkan seni budaya. Ini benar teman-teman. Kepada para olahragawan mancanegara karena ada di bagian ini. Oke. D. Pemerintah DKI begitu serius di dalam menyelenggarakan. Ini juga teman-teman kurang tepat. Dan E. Para tamu dalam ajang Asian Games begitu dimanjakan oleh pemerintah Indonesia tahun 2018. Juga salah. Jadi yang benar adalah bagian C. Ini pernyataan yang menjelaskan maksud dari infografik ini. Maka untuk soal ini yang benar adalah bagian C. Oke. Jelas ya teman-teman, untuk soal seperti ini teman-teman fokus aja ke tips yang kami berikan. Next kita ke soal nomor 5, masih grafik. Perhatikan grafik berikut. Jadi grafiknya tentang siswa berprestasi SMA 5 Tasikmalaya. Kita langsung ke soalnya teman-teman. Grafik di atas menjelaskan bahwa Oke, teman-teman, ini ada tahunnya, ini grafiknya berapa persen. A. Prestasi siswa dari tahun ke tahun tidak meningkat. Nah, ini salah teman-teman, buktinya ini dari tahun ke tahun ini agak mengalami peningkatan. B. Prestasi siswa tidak pernah turun. Salah teman-teman ya, karena pernah turun di tahun 2017 ini dan 2015. C. Prestasi siswa menurun pada tahun 2018. Salah ya teman-teman, karena buktinya 2018 ini mengalami peningkatan. Berarti ini juga salah. Bagian D. Prestasi siswa naik sedikit demi sedikit. Salah juga, karena pernah menurun di sini. Tahun 2017 ini juga salah. Bagian E. Dari tahun ke tahun prestasi siswa meningkat kecuali tahun 2017. Oke, benar. Tahun ke tahun meningkat kecuali tahun 2017. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E. Oke. Jelas ya teman-teman untuk soal mengenai infografik atau grafik. Next kita ke soal nomor 6. Perhatikan infografik berikut, masih infografik. Judulnya adalah alur pengajuan proposal PKM. Soalnya seperti ini. Hal yang perlu dilakukan setelah membaca infografik tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Nah, mari kita cek kembali teman-teman di ininya. Alur pengajuan proposal PKM teman-teman. Pengumpulan lembar pembenahan ke PKM. Kemudian ada perbaikan proposal. Ini ada step. Langkah pertama ini, langkah keduanya ini, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Wah, berarti teman-teman ini menjelaskan mengenai alur untuk mengajukan proposal PKM. A. Hal yang perlu dilakukan setelah membaca infografik tersebut adalah A. Menyusun langkah-langkah penelitian. Salah ya teman-teman. B. Menyiapkan proposal sesuai dengan ketentuan. Juga salah. C. Mengajukan proposal sesuai dengan alur. Nah, ini jawaban yang benar. Jadi, infografik ini mengajarkan tahap-tahap atau alur dalam mengajukan proposal PKM. C adalah jawaban yang benar untuk sementara. D. Menyusun proposal untuk Mendikbud juga salah. Dan E. Melakukan perbaikan proposal ini juga salah. Jawaban yang benar adalah opsi C untuk soal nomor 6. Oke. Saya rasa agak mudah teman-teman untuk soal infografik. Next kita ke soal nomor 7 teman-teman. Misteri kematian Marilyn Monroe teman-teman, ini ada bacaan panjang. Dari tips dari saya teman-teman, tidak usah baca bacaan ini dulu. Kita fokus ke soalnya saya dulu. Apa konspirasi yang menyebabkan kematian Marilyn Monroe? B. Joe adalah perokok berat. B. Joe adalah bagian dari misteri ini. C. Joe adalah bagian dari mafia Italia. D adalah Joe adalah seorang pembunuh. Nah, tips dan trik dari saya teman-teman, dari kami tim guru kreatif, ketika menemukan bacaan seperti ini teman-teman perhatikan judulnya dulu ini tentang misteri kematian Marilyn Monroe. Setelah itu teman-teman langsung ke soalnya. Apa konspirasi yang menyebabkan kematian Marilyn Monroe? Nah, teman-teman lihat, cari kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah konspirasi. Nah, setelah itu teman-teman membaca memindai atau membaca scanning, membaca cepat, cari kata konspirasi yang ada pada bacaan ini. Setelah saya membaca scanning teman-teman, membaca cepat, konspirasi ini saya temukan di paragraf ketiga. Ini
Konspirasi itu salah satunya menyebutkan bahwa Joe adalah bagian dari mafia Italia. Joe adalah bagian dari mafia Italia. Baik, berarti konspirasinya adalah bagian C. Joe adalah bagian dari mafia Italia. Maka soal ini teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi ketika teman-teman baca soal ini satu persatu dalam autobiografinya yang berjudul My Story dan seterusnya, itu akan membuang-buang waktu yang teman-teman miliki. Silakan baca scanning saja, membaca memindai, dan temukan kata kuncinya. Cari kata konspirasi sesuai dengan kata kunci yang ada pada soal dan temukan jawaban yang benar. Untuk soal ini, C adalah jawaban yang benar. Oke. Jelas ya teman-teman untuk soal seperti ini? Oke, next kita ke soal nomor 8. Kenapa kecoak mati dengan posisi tubuh terbalik? Ini penjelasannya. Nah, teman-teman tidak usah baca-bacaannya dulu. Kita langsung fokus ke soalnya. Berapa lama kecoak mampu menahan napas di air? A, B, C, D. Nah, teman-teman, untuk soal ini kata kuncinya ada kata menahan nafas. Teman-teman, silakan baca scanning, baca cepat sekali, cari kata menahan nafas. Dan untuk soal ini, kata menahan nafas ini teman-teman ada di paragraf kelima ini. Oke. Kecoak merupakan hewan yang tangguh karena mampu menahan nafas selama 30 menit di air. Nah, 30 menit di air ini berarti ada di bagian B. Kecoak mampu menahan nafas selama 30 menit di air. Berarti jawaban yang benar adalah di bagian B. Ini adalah tips dan trik untuk mengefisienkan waktu, menemukan jawaban secara tepat dan cepat ketika kita mengerjakan soal-soal seperti ini. Jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 8, jawaban yang benar adalah bagian B. Next, kita ke soal nomor 9. Kenapa kecoak mati dengan posisi terbalik? Masih bacaan yang sama teman-teman. Teman-teman tidak usah baca bacaannya. Kita langsung ke soalnya. Makna dari kata predator adalah, berarti teman-teman kita ingin mencari sinonim dari predator. A, hewan yang sejenis dengan kecoak. Salah ya teman-teman. B, hewan berbisa. C, serangga. Dan E, hewan pemangsa. Nah, ketika teman-teman, karena teman-teman sering mendengar kata predator atau sering teman-teman dengar, sering teman-teman jumpai kata predator, maka jawaban yang benar adalah bagian D, hewan pemangsa. Teman-teman bisa langsung menemukan jawaban yang benar tanpa perlu teman-teman membaca bacaan yang panjang ini. Nah, teman-teman coba bayangkan jika teman-teman nanti ada bacaan 1 halaman, 2 halaman, kemudian nanti soalnya yang dicari cuma sinonim atau antonim, maka berapa banyak waktu yang telah kita buang sia-sia hanya untuk membaca bacaan tersebut. Nah, untuk mengefisienkan waktu, gunakan tips dan trik yang telah teman-teman saya ajarkan tadinya. Next, kita ke soal nomor 10. Masih bacaan yang sama teman-teman, ini soalnya seperti ini. Ide pokok yang tepat pada paragraf kedua pada teks di atas adalah, nah teman-teman langsung ke paragraf kedua teman-teman ini. Nah, ingat teman-teman, ide pokok itu paling sering itu berada di awal. Nah, jika teman-teman tidak menemukan di awal, maka dia ada di akhir. Ketika tidak menemukan di akhir, maka dia akan di tengah-tengah. Namun ingat teman-teman, ketika kita mengikuti seleksi paling sering sekali ide pokok itu atau paragraf utama berada di awal kalimat. Nah, seperti untuk soal ini, ide pokoknya itu berada di awal kalimat. Posisi terbalik membuat kecoak mendapatkan lebih banyak udara saat cairan insektisida disemprotkan padanya. Nah, ini berada pada bagian B. Oke, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah bagian B. Oke, jelas ya teman-teman, tips dari kami, gunakan waktu seefisien mungkin teman-teman. Membaca memindai, membaca scanning, membaca cepat, dan temukan kata kunci yang ada pada soal dan yang ada pada bacaan. Nah, jelas ya teman-teman untuk soal seperti ini, seperti biasanya teman-teman, serasa seperti biasanya
Di akhir video selalu ada soal bonus yang kami berikan dan insya Allah akan saya bahas nanti soal bonus ini di part selanjutnya. Silakan teman-teman tuliskan nanti jawabannya di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Perhatikan infografik berikut. Ini ada infografik mengenai tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia. Soalnya seperti ini teman-teman. Tanggapan yang sesuai dengan infografik tersebut adalah A. Banyak musibah yang dialami masyarakat karena kurangnya kewaspadaan terhadap bahaya gunung berapi. B. Sangat penting adanya kejelasan tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi aktivitas gunung berapi sesuai dengan tingkat bahayanya. C. Adalah benar bahwa di Indonesia banyak gunung berapi yang tingkat bahayanya bermacam-macam. D. Dalam menyikapi bahaya gunung berapi, masyarakat diharapkan selalu waspada, jangan lagi terjadi musibah seperti yang sudah-sudah. Dan E. Petugas penjaga gunung berapi perlu memberikan informasi yang jelas tentang tingkat bahaya gunung berapi. Nah, jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam rangka mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan gelombang kedua dan ketiga, teman-teman, kami masih membuka kelas premium dan simulasi pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Ini nomor WA kami Bapak Ibu, atau bisa langsung DM di Instagram @sulnana, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Oke, baik teman-teman, cukup sekian dari video kali ini dan semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dalam mengikuti seleksi akademik dan semoga teman-teman semuanya lolos pretest PPG tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.